Hi, this is Podhabs and I'm Gino Renaldi. Dan spesial sekali malam hari ini, di video kali ini juga ada seseorang yang baru-baru selesai habis dari bikin show stand up comedy dan juga salah satu orang yang terpilih juga untuk mengarungi kelucuan di Sulawesi Tenggara, stand up Indo Kendari, Riza Ariswandi dan a.k.a. Wandinisme. Luar biasa. Ada penontonnya. Wandinisme. Kenapa kok kepikiran ada Wandinisme, Wan? Wandinisme. Karena memang kau punya ajaran baru kah di Kendari ini? Wandinisme itu kan satu paham. Yang meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Tidak dulu, dulu cita-citaku jadi. Ya Allah. Cita-cita itu barang. Dulu saya punya organisasi tuh, kan biasa itu dia ada RT-nya organisasi. Berasaskan organisasi ini berasaskan Pancasila, berasaskan Islam. Dia di RT satu berasaskan Wandinisme. Tapi memang dulu memang sudah sejauh itu, kawan. Iyo. Ajaran, Iyo. Gokil kau di. Terus awal mulanya kok kenal dengan stand up comedy? Wow. Di mana? Di mana? Di Twitter. Oke. Di Twitter. Berarti SMA di? Tidak. Udah kuliah kah? Belum kuliah. Oh, lagi masa-masa transisi. Iya, masa gap year. Gap year istilahnya jadi kita. Gap year 2013 itu, segara-gara ke warnet. Ke warnet. Terus saya suka nonton Suci 3 dulu. Masih Babe, Cabita, nonton Suci 3. Saya gabung di grup, ada grup, pokoknya grup humor gitu. Jadi kerjanya itu lempar-lempar jokes. Di Twitter itu? Iya, di Facebook. Oh, di Facebook. Oke. Di Facebook. Lempar-lempar jokes. Tapi ada yang share link Suci. Oke. Yang saya juga sering nonton tuh. Teman SD ku ternyata. Siapa? Ada namanya Rafli. Oke. Teman SD ku di Kolaka. Rafli. Saya chat nih, saya bilang, kau suka kan juga stand up? Saja ketemu. Ternyata ada lagi teman SD ku satu yang sama-sama juga di pesantren. Dia suka juga nonton. Kumpul kita 3. Kita bikin komunitas stand up Kolaka. Itu asal mulanya Kolaka? Iya. Jadi dulu, Kolaka dulu atau Kendari dulu? Kolaka dulu. Iya kah? Iya. Tawa. Berarti Kolaka dulu muncul? Kolaka dulu. Kolaka muncul, kalian bertiga lah ini? Ya, Oke, bertiga. terus 2000 berapa itu? 2013, Februari itu kita bikin komunitasnya. Oke. Namanya itu tuh, kita belum tahu bilang ada stand up Indo, kasihan. Oh. Kita cuma suka nonton stand up, mau bikin komunitas. Uh-uh. Kita kasih nama Close Up Comedy. Kolaka Stand Up Comedy. Ya dulu, itu Iya. keren sekali. Iya. Baru saya lihat tweetnya Panji kayaknya. Saya lihat tweetnya, dia bilang komik andalan Indonesia Timur itu Ari Keriting sama Anjas Cambang. Saya stalking Anjas Cambang ini, ternyata orang Makassar. Saya ketemu saya ke Makassar untuk stand up. Saya ketemu oh ternyata ada stand up Indo apa. Saya bikin stand up night di Kolaka. Oh, 2013 itu. 2013. Jadi dulu, Wan, 2013 bikin komunitas. Kok belajarnya? Maksudnya belajar Otodidak. bikin skripnya apanya? Otodidak. Betul-betul otodidak? Betul-betul otodidak. Meraba berarti kok? Meraba. Tapi kalau kita buka di internet itu sudah ada setup, punchline, premis itu apa, Contoh-contohnya ya? sudah ada. Sama ada, tapi itu sudah di Kendari sih. Apa itu? Ada buku dulu kita pelajari, ada buku yang diterjemahkan sama Ernest toh. Step by step, Greg Dan. Itu belajar stand up itu juga kita pakai belajar. Tapi awalnya otodidak. Memang andalkan cerita-cerita saya nih, panggung cerita, mana lucunya. Meraba. Betul-betul meraba itu dulu? Betul-betul meraba. Berapa lama? Apa itu? Kok meraba itu sampai kayak, oh ternyata ini stand up comedy ini di sini, stand up itu seperti ini, setupnya itu seperti ini. Kayaknya cukup lama, setahun mungkin. Jadi? Meraba. Yang meraba betulan dah. Iya. Tapi saya dapat materi pertama aku yang Word di penonton itu 3 bulan. Oke. Baru, saya bisa lucu ternyata. Kalau tidak kayaknya di bulan ketiga saya berhenti.
Enggak ada ini anak-anak semua. Tapi memang gitu di, jadi apalagi namanya kalau stand komika itu ya cari lucunya, oh ternyata di sini saya dapat bisa lucunya. Oh, kalau saya bukan lebih ke cari lucunya. Tapi sebelum jadi bahan, kita harus percaya lucu ini. Oke. Baru ditambah-tambahi apalagi yang lucu dari sini. Tapi kalau saya kan beda-beda cara yang bikin orang. Kalau saya dapat lucu ini harusnya kalau diceritakan. Bagusnya menarik ceritanya. Kalau sudah menarik cerita, sudah gampang dikasih lucu itu. Kalau saya begitu menurutku tuh. Dan 2013 itu persona apa yang kamu bawakan? 2013 itu? Yang awal. Yang 3 bulan yang anjing lucu ternyata. Yang awal itu tuh, saya ingat sekali nih. Awal itu saya cuma ikuti kasihan ini, ikuti yang di Metro TV. Gaya-gaya saya pernah coba gaya-gaya ala Calonto. Ada dulu di Metro Setiawan Tara, saya ikuti gaya-gayanya. Tapi begitu-begitu namanya bukan jokesnya kita tuh. Akhirnya materi pertama itu saya ingat dulu saya pernah bercanda di pesantren, waktu sekolah pesantren. Tentang ini kayak ustadku dia bilang kalau kita mati itu sakaratul maut kebiasaannya kita nanti akan terbawa. Maka saya jadikan materi karena orang suka bicara kotor. Materi pertamaku yang sedikit bilang anak bule. Makanya kalau meninggal perbanyak mengucap asma Allah supaya kalau meninggal la ilaha illallah bukan anak bule. Pokoknya begitulah sama. Itu materi pertamaku yang word itu. Dan langsung lucu tapi enggak begini juga. Gini. Tapi itu mulanya 2013 sampai kok ke Makassar mau ketemu sama belajar itu apa yang kau dapatkan? Saya mau tahu saja bilang begini paling komunitas stand up bekerja. Ada open mic-nya itu saja. Cerita-cerita sudah tambah relasi lah tambah teman toh. Baru ya begitu. Baru kita ikut street comedy tahun depannya, street comedy 4 ada dulu street comedy. Street comedy? Iya, street comedy di Makassar tuh regionalnya Sulawesi tuh Makassar audisinya kita. Bagaimana perasaanmu? Wow, saya senang sekali street comedy 4 itu yang audisi regional. Karena kita lucu walaupun kita tidak lolos yang lolos itu Ical Kate sama Iksan Lol kalau kau tahu. Ical Kate kayaknya tahu. Ya, dia yang lolos itu. Tapi lucu sekali, lucu semua malam itu untuk menyenangkan. Saya suka sekali itu street comedy. 2000 berapa itu? 2014. Sudah ada Kendari? Sudah ada Kendari. Tapi belum aktif. Tawa. Kendari 2013. 2 kali open mic vakum. Oh, 2014 baru. 2014 saya kuliah di Kendari. Ada Jalan Mi. Ya. Ada Mito Asrandi. Belum. Masih anak-anak dia. Masa? Oh iya dia 2016-17 kayaknya nih. Iya. 16-17. Tapi Asrandi itu pernah ketemu di panggung stand up. Oh gitu. Jauh sebelum dah stand up. 2013 itu Desember ada bikin lomba BKKBN. 2013 saya ikut, saya juara 1. Tuh juara 2 temanku yang ketuanya saat itu ketua stand up Kolaka saat itu. Juara 3-nya Asrandi. Juara 3-nya. Saya ketemu. Orang bertemu di. Tapi kita belum mau kenal, nanti udah masuk komunitas. Kok yang juara 3 pernah di? Situ kita ketemu. 2014 kita aktif. Dan kok masuk nih stand up Indo di Kendari? Ya. Dari 2014. Kalau jangan dulu, Wan. Kenapa kok bisa jatuh cinta sekali sama stand up? Kenapa saya jatuh cinta? Nggak tahu, gini. Apa kayak saya pernah juga berhenti stand up sama sekali 2 tahun mungkin atau lebih. Tapi udah selalu tarik kembali saya ini stand up. Saya terlalu cinta kayaknya. Karena mungkin saya terlalu banyak temanku atau kalau banyak teman kita tidak punya kita tidak tempat cerita, tidak tempat spesial tuh. Saya rasa stand up tempat terbaik untuk saya ceritakan semuanya. Anjay, sosok juga saya cari gitu nih. Saya tuh gak ada. Enggak apa-apa. Iya, salah satu tempat terbaik. Iya, salah satu tempat terbaik untuk saya suka sekali karena saya kan dari dulu banci tampil. Banci tampil. Badut. Iya, badut. Clown, tahu? Badut. Saya suka saja jadi bahan perhatian.
Jadi saya suka sekali kalau saya stand up, baru orang ketawa, saya senang sekali. Saya selalu rindu perasaan itu. Jadi salah satu opener yang menurutku wah kerennya nih orang kalau seumpamanya show gitu ya. Mungkin karena materimu belum banyak, Iwan. Kau masih mencari juga mungkin dan baru kau mulai berani untuk bikin show pertama kali di. Sebenarnya saya anggap pertama kali sebenarnya, tapi technically bukan pertama, karena saya pernah bikin show 2015. Iya. Pernah bikin show, tapi anggap saja main-main itu toh. Tes ilmu. Anggap saja. Dan jadi, ini proper sekali, sangat proper lagi, Wan. Proper. Iyalah. Makanya saya percaya diri bisa stand up 1 jam, karena 2015 40 menit. Iya. Materi berbeda lah. Iya. Kayaknya untuk kekuatan fisikku saya cukup deh 1 jam ini. Awalnya saya kira kayaknya beda nih 2015 kan umur berapa tuh? Iya. 20 tahun. Pasti beda dengan sekarang 30, Pak. Tapi ternyata waktu kemarin itu saya suruh yang siapkan air minum di panggung apa. Ternyata saya sentuh sama sekali. Iya, karena energi dari penonton di. Cantik ya penonton waktu itu. Ada. Enggak ada. Daingmat mantap. Siapa openernya kemarin? Om Ais. Oke. Ais, dia itu dari stand up gua juga dulu, sama-sama juga, legend juga itu tuh. Sama Iwan, ketua, tuh. Sama Ovil. 3 orang. Oke. Nah, 3 itu pasti kau pilih karena ada alasannya toh? Ya. 1 legend. Ya. Yang kedua, kalau Ais kan karena waktu stand up fest pertama di Makassar, stand up fest di Lebes, 1 segmen. Saya ingin 1 panggung lagi. Nah, Ovil, siapa yang tidak ingin Ovil ada di panggungnya, Pak? Lucu. Ganteng. Pasti lucu. Iya. Ganteng. Lucu. Selesai. Baik. Soft spoken. Nih. Iwan. Kenapa kok ketawa nih? Iwan, karena dia ketua yang pertama. Dia ketua. Saya ingin, dan Iwan itu stand up-nya beda menurutku dengan yang lain, gaya stand up-nya. Makanya waktu saya ajak dia, saya bilang, pakai materi lama Muna, tapi udah bawa materi baru. Saya berharap materi lamanya, tapi oke juga. Hanya mic saja mungkin sound agak kurang tuh waktu itu. Tapi itu salah satu menurut Kenawan sekarang sudah mulai nih banyak teman-teman stand up komedi yang berani mungkin Wan, karena itu nih mungkin ada dulunya kan ada Kaina atau ada Karaim, mereka ini juga yang jadi pionir-pionir ternyata bahwa wah ada stand up komedi di sini dan dulunya sebenarnya saya tidak tahu ternyata Wan kalau ada anak-anak stand up di sini, kecuali yaitu nih pas kalian bikin acara. Tapi dan sekarang di tahun ini kok jadi ketua. Sebenarnya 2 kali berarti pertama Kolaka. Kolaka founder. Cuma founder saja. Anjay, lebih tinggi lagi berarti. Founder. Sekarang ketua. Dengan banyaknya apalagi namanya banyak PR-nya Wan. Banyak. Banyak. Rasanya kayak apa karena ada terus hal baru toh. Jadi kayaknya siapapun setelah saya mungkin nanti ada ketua lagi, rasanya tetap kayak bangun komunitas lagi di awal. Begitu. Tapi seru. Apa goalsmu lah? Goals pribadi mau kuliah di anak-anak stand up atau komunitas stand up? Kalau saya itu visinya hidup saja industri stand up itu. Visinya. Kau masih percaya itu, Saya percaya. Saya sangat percaya. Iya, Dan itu bisa terjadi. Ya mungkin tidak bulan depan. Kalau bukan minggu ini, mungkin minggu depan. Tidak bulan. Sorry Legend. Kayak Saiful Jamil lah. Sedikit menyanyi. Sorry. Ada legend komedi di situ lah, Mas. Agak malu. Jadi, perasaanmu pas pertama kali kau jadikan ketua? Sebenarnya itu saya tidak ingin. Saya ingin Odi yang jadi ketua, sumpah. Lillahi ta'ala. Saya ingin Odi jadi ketua. Atau siapa Bima? Ya.
Bagus. Saya jadi ketua. Tapi banyak hal di kepala aku yang kayaknya seharus jadi ketua baru terjadi ini deh. Jadi banyak ide-idemu yang apalagi namanya kalau tanam saja. Iya. Sange gitu ya. Iya, betul. Harus ini gitu. Iya, betul. Seharus ejakulasi. Iya. Ya. Seharus ejakulasi. Tidak bisa tunggu mimpi basah. Seharus ejakulasi. Harus. Iya sih memang. Kita tuh nggak tahu ya Wan. Mungkin kau rasakan juga sebenarnya ide-ide yang sekarang yang mau kita jalani adalah ide-ide yang dulu yang masih tertidur gitu. Ya, betul. Dan saya lihat sekarang tuh, kayak sekarang saya berharap tuh nanti kita akan ada ke stand up night tuh, anniversary stand up Kendari. Dan selain itu kan event wajib komunitas saja. Saya berharap komik-komiknya yang lain, komik-komik lokal ini kan kita banyak bikin show, itu goalsku, bikin show semua. Amin. Supaya hidup industrinya juga. Iya, betul. Iya. Dan maksudnya kalau kita lihat di luar juga kan stand up itu bukan cuman melucu, tapi bisa jadi host, bisa jadi talent yang lain, MC apa segala macam, bahkan bisa jadi menyanyi, bisa jadi penulis, bisa jadi komedi konsultan, bebas banyak sekali kita. Banyak sekali tuh yang bisa digarap begitu. Salah satu caramu apa itu? Untuk ini teman-teman stand up komedi, untuk ini, kau belajar ini. Salah satu caramu, programmu lah. Makanya setiap malam Rabu, Selasa malam itu saya bikin workshop komunitas. Mungkin sekarang itu pematerinya masih anak-anak komunitas toh, senior. Tapi kedepannya itu akan ada pemateri dari luar karena kita butuh belajar. Mungkin perspektif, mungkin sama secara teknik, mungkin penulisan cerita apa segala macam toh, ya begitu saja. Tapi kan kita butuh perspektif dari penulis skenario film, kita butuh perspektif mungkin dari penulis lagu, dan dari penulis naskah teater, trainer public speaking. Kita butuh perspektif lain bagaimana mereka ini toh. Delivery ininya toh, komedinya di atas panggung seperti apa. Walaupun sebenarnya kalau soal public speaking kayaknya paling susah stand up deh. Paling susah stand up? Kayaknya kalau orang sudah bisa stand up pasti jadi public speakingnya. Harusnya. Karena orang yang jago public speaking disuruh stand up gugup. Iyo. Memang sih, karena beda pressure-nya. Kayaknya public speaking tingkat tinggi stand up comedy, betul. Karena tuntutannya adalah bikin orang ketawa. Kalau untuk public speaking kan masih macam-macam. Ada yang hanya untuk bicara saja, delivery, susunan acaranya. Kalau stand up kan agak pressure tuh. Tapi kalau kalau kau ini Wan, berarti sudah 2013. Sekarang udah 12 tahun. 12 tahun kau di stand up comedy. Lama sekali Wan. Lama sekali. Jadi keterlaluan kalau setel lucu lah. Lucu loh, masa 10 tahun udah lucu. Ya walaupun ada yang hampir 10 tahun udah lucu toh. Tapi siapa kan tuh? Ada. Pasti ada lah di belahan bumi ini. Ya, bukan di Kendari. Bukan. Tapi kalau seumpamanya kawan, kalau saya tanya, berarti pekerjaanmu sekarang adalah stand up comedy? Kayaknya saya lebih senang dibilang pengangguran. Masa? Iyo. Saya lebih senang saja gitu. Kenapa? Kayak apa nih? Nggak tahu. Kalau orang bilang nggak sekedar, saya lebih senang dengar itu. Saya merasa tidak ada tuntutan kayaknya, saya merasa bebas. Saya lebih senang dibilang begitu. Tapi kok pernah 9 to 5? 9 ke 5? Pernah juga. Pernah? Tamat SMA saya langsung lakukan itu juga. Terus kuliah? Terakhir kok 9 to 5 kapan? Di Jakarta. Saya kerja di Vape toh. Oke. Langsung Jakarta kau di? Bahkan 9 to 9 kayaknya. Tahun berapa? Tahun lalu. Tahun lalu. Sekarang berarti full content creator, freelancer? Full baring-baring. Full nganggur aja tuh. Ngerinya ini orang wah. Enak kan dianggap nganggur kayak apa nih? Nggak tahu kenapa saya lebih senang dianggap, bukan dianggap, memang nganggur gitu ya. Tapi saya senang kalau
Daripada saya bilang dia nggak full content creator tapi ntar ada juga uangnya mau dia apa? Belum ada. Iya maksudnya. Masa belum ada yang Ya ngechat-chat? walaupun ada. Sudah ada nih yang kayak, Pak Wandi bisa kah? Walaupun ada juga biasa saja. Masa? Iya. Berarti sekarang, jangan dulu. Berarti sekarang ini penghasilan lu dari mana? Ya. Dari situ. Tapi kok takut tidak, Wan? Apa itu? Sekarang, akhir-akhir ini, maksudnya dengan tanggung jawabmu, terus juga dengan sekarang banyak nih endorse-endorsean yang masuk sama kau, dan juga job-jobmu. Enggak ada juga endorse. Amin. Kau juga. Amin saja. Belum ada kah? Belum ada. Nanti di sini mungkin toh. Tapi ya itu nih, kau takut tidak kalau di umurmu juga yang sekarang dan stigmanya masyarakat kita yang 30 apa kok bikin gitu ya. Masa kok begitu-begitu sih? Kau udah takut kah? Sebenarnya harus ada juga ketakutan. Awalnya tuh saya merasa kayaknya nggak perlu ditakut deh. Tapi menurutku memang nalurinya kita selalu ingin bersosial. Jadi ada nalurinya kita kan naluri bertahan hidup. Entah itu eksistensi. Namanya kalau di Islam itu gorisatul bako. Gorisatul bako. Artinya? Dia itu naluri bertahan hidup, eksistensi. Kita butuh itu semua. Nah, jadi kayaknya kalau di umur begini teman-teman tak sudah menikah, sudah apa, kayak merasa sendiri saja. Betul, ada kekhawatiran kayak bagaimana kau jadi orang yang berbeda di antara orang yang lakukan yang menikah. Sudah menikah. Jadi akhirnya merasa. Tapi kalau untuk ketakutan ke depan kayaknya saya ragu iya, tapi tidak cukup ragu juga. Takut tidak cukup, tidak begitu takut. Kenapa? Ya apa yang mau ditakutkan? Kenapa kita takut sama sesuatu yang sudah ditulis? Sosok juga saya ini. Tidak, karena ya itu Miwan. Maksudnya kita tuh sebagai laki-laki juga pasti kita pengen yang terbaik sama keluarga kita ke depannya. Ya bahkan kalau ini kita bahas konteksnya menikah. Atau apa? Ya kan menurutnya menikah lah. Menikah lah, oke. Menikah, taruhlah menikah begitu. Bahkan saya bilang ke maceku gitu, hampir setiap minggu kayaknya saya bilang. Mamaku yang tadi yang chat saya barusan tuh, saya suka bilang, enggak apa-apa jika saya tidak menikah. Kayaknya saya ingin jadi om-om yang bukan om-om yang jadi om yang kasih ponakan juga kayaknya menyenangkan jadi orang asik gitu kayaknya menyenangkan kayaknya. Ya tapi kan itu lolotan tak tahu tuh gimana tuh. Tapi jahat juga kalau kita menikah hanya alasan itu. Jahat betul. Juga. Jadi harus kayaknya atau kayaknya saya akan menikah bukan karena saya mau menikah deh. Karena? Kalau saya ketemu orang yang saya mau nikahi. Belum berarti? Berarti belum. Jadi bukan saya tidak mau menikah, sebelum ketemu saja orang yang saya mau nikahi. Masa belum ada, Wan? Belum ada kayaknya. 500 orang yang beli tiket mungkin. 1.000 orang itu. Masa tidak ada 20% cewek begitu? Banyak teman cewek. Banyak sih yang cantik-cantik, banyak. Tapi kan menikah itu kan seumur hidup. Ya. Mungkin sama rasa cocok sama dia, tapi mungkin tidak cocok sama saya. Dan kayaknya belum. Nggak tahu tahun depan dah. Amin. Tapi itu nih, Wan, berarti kok tidak terlalu takut dengan soal umur dan pernikahan? Tidak perlu, menurutku tidak perlu dikhawatirkan. Tidak perlu dikhawatirkan. Berarti yang kau takutkan apa, Le? Di dunia ini, di hidup ini, nah. Entah bawa agama ini. Iya, jangan dulu bawa agama. Kita tahu takutan harus sama yang di atas, begitu ya. Yang saya takut tuh, soalnya masalahnya ketakutan tuh berhubungan dengan agama rata-rata. Tapi kalau soal dunia tuh, kayaknya tidak ada. Iya, gini. Kalau makanya saya ingin juga kayak orang, saya ingin juga jadi kaya seperti orang-orang menginginkan. Tapi begini, saya ingin juga kaya. Saya ingin diraih kekayaan,
Tapi saya tidak ingin kaya seperti orang lain inginkan kekayaan itu. Berarti kekayaan konsepmu adalah? Saya ingin kaya, bagaimana Di? Kalau tidak kaya tidak apa-apa. Kalau tidak kaya tidak apa-apa. Oke. Oh bukan Ji yang kayak ambis sekali kok mau, orang-orang kan ambis sekali pengen kaya, begitu ya. Kalau kau? Karena iya, kayaknya goalsku hidup bukan itu. Apa Pak Le? Bahagia. Bahagia Wan? Bahagia gini. Apa kebahagiamu Pak Le Wan? Bahagia nggak bisa kita dapat di dunia. Bahwa agama ini. Oke. Nggak bisa kita dapat di dunia. Karena memang di dunia itu. Karena perasaannya kita naik turun. Dinamis ya. Kau pernah tidak setiap kali kau ketawa tuh? Saya itu kalau saya ketawa terbahak-bahak, langsung otomatis otakku apa semua menangiskan ini? Pernah begitu tidak? Ada. Atau kau lihat orang, apa kau menangiskan kau? Atau anak kecil, dong menangis lagi ini sebentar. Kalau saya ini sih Wan. Kalau lagi happy begitu, lagi senang, atau lagi alhamdulillah lagi ada begitu, semua dapat. Apalagi nih Di? Iya, kayak begitu sih Wan. Itu betul kawan? Makanya saya bilang kayaknya tidak akan bahagia deh di dunia ini. Tidak ada bahagia, tidak akan pernah. Jadi karena tujuan hidupku bahagia, maka ya mudah-mudahan lancar jalannya kita kejar bahagia itu. Yang ya tergantung kepercayaannya kita toh. Iya. Tapi betulan Wan, ini saya cerita sedikit lah. Iya. Jadi ada momen-momen di mana mungkin kita lagi struggle tuh, lagi kering sekali gitu ya. Sering saya itu. Lagi apa yang bisa dikerjain ini gitu ya. Apa yang pertama kali kau lakukan dan apa yang pertama kali kau pikirkan ketika lagi pada saat itu Wan? Yang pertama, keluar rumah. Keluar rumah. Ngapain? Nggak ada nol ini, kita bicara nol. Nol. Pertama keluar rumah. Cara bertahan hidupnya tuh. Ya, survive mode lagi, ya kan? Keluar rumah dulu. Keluar rumah dulu boleh. Paling tidak, kau bisa minta rokoknya temanmu dulu di luar. Oke. Merokok itu. Merokok, betul. Merokok minum itu. Minum itu. Iya. Aman dulu itu. Aman dulu itu. Saya itu, mungkin kau tidak akan percaya dan tidak mungkin percaya penontonmu, tapi masih hidup teman-temanku, teman-teman akrabku, seorang tidak pernah takut lapar. Saya pernah 0 rupiah atau 0. Hampir 1 tahun kayaknya. Bahkan saya keluar dari itu tuh sama-sama temanku kayak, sama masih hidup dia anjing. Masa Bang? 1 tahun ini kok tidak dapat COVID. Oh iya sih. Kau juga, bukan cuma saya. Okay. Tapi kita masih hidup. Iya Di. Ada Ji lah. Ada Ji Di. Saya masih kirim beras bapak dari kampung. Selagi masih ada support itu Di. Enggak, waktu saya di Kolaka sendiri enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Masih bisa juga. Tiba-tiba saja karena COVID tuh, tiba-tiba saja adalah pekerjaan tuh, masuk sebut sini urusan tuh ada politik tuh, adalah pekerjaan. Tiba-tiba saja ada masuk saja. Apa yang kau pikirkan Wan di momen itu? Nah itu menurutmu momen yang rendah sekali nih itu. Sabar, dan saya pernah ditipu di kondisi uangku 0. Aku pernah ditipu tapi jadi minus. Anjing sekali itu. Ditipu. Ya Allah. Karena? Jadi itu hari itu saya cerita kan nih? Boleh. Itu hari itu saya menjual rumah aku ceritanya di Kolaka, rumah Kolaka. Tiba-tiba ada yang chat, bilang katanya udah mau beli apa, pokoknya akrab nih lah begitu. Sedih rawat, seakrab sampai semua nelpon, iya Ji, iya. Udah curhat tentang keluarganya apa segala macam, merasa akrab tuh, udah curhat dia bilang, itu aja perempuanmu, nggak dibiarkan kau pegang uang, itu mina kalau menikah kok, jangan mikir dulu cepat-cepat menikah, kalau Leli aku juga bagaimana, kayak akrab tuh. Dan curhat pribadinya ini. 3 hari kemudian dia bilang, nak, nu tahu itu apa itu anak main chip. Minta dia belikan chip. Temanku jual chip. Saya suruh kirimkan. Banyaknya, hampir 1 juta bikin. Mati. Untuk teman-temanku tuh. Saya bilang, ditipu kak. Baru
dia bilang sudah transfer, dia bilang ini saya kasih transfer kan dulu uang jadi, dia bilang jadi rumah tuh transfer dulu uang jadi, dia kirim, dia bilang transfer kan ini tapi nanti hari Kamis kita transaksikan hari baik pokoknya begitulah. Belum masuk uangnya, selagi belum masuk, selagi anu belum masuk, datang temanku dia bilang, datang tiba-tiba mengeluh dia bilang, susah semua bang, nyambung dong. Oh nyambung, kok anu toh. Oh berarti tunggu ini. Iya. Lama-lama saya sadar, dia kasih bicara, dia bilang anaknya, logat penipu. Saya kasih tahu, saya ditipu. Ditipu gimana itu? Tapi belum ada transaksi apa segala macam, hanya itu saja. Chip itu. Iya, bodoh betul. Namanya itu terlalu serakah kayaknya saya ini. Terlalu cepat ingin punya uang tuh. Akhirnya malah keluar uang. Kok selalu begitu memang Wandi? Kok selalu muhasabah begitu nih? Sedikit muhasabah, sedikit muhasabah. Bahkan tuh kalau ada situ nggak tahu nah. Bahkan kalau ada saya rasakan perasaan tuh saya selalu, misalnya saya senang. Iya. Misalnya saya senang. Kan kita sering senang karena hal-hal. Misalnya tadi kau belikan kopi, saya senang. Kenapa saya bisa senang dibelikan kopi karena mungkin jarang mungkin saya dibelikan kopi. Bisa saja karena itu. Bisa Samara. Kenapa bisa Samara Kenapa Samara dikasih begini? Karena mungkin dulu ini saya selalu menggali ke dalam diriku ya. Kayaknya itu juga yang bikin Wandinisme ya. Mencuat ke dalam publik, ke luar publik ini Dan Wandinisme itu tuh ada betul jamaahnya dulu. Sumpah. Ada betul jamaahnya. Jadi ada kantornya, sekretariatnya. Terus ini betulan kawan. Sumpah, masih hidup ini. Itu orang nonton, nanti ku foto ini, orang masih ingat itu. Di antara banyak orang sih, laki-laki ada perempuan. Cuma satu orang yang sholat. Kameramen gue anjing. Masih ada semua itu orang, masih ada semua. Tapi di 2016 akhir, masa pencarian toh. Iya, masih labil apa segala macam. Ateis dulu tuh saya tuh. Iya tuh. Sempat. Iya, nggak percaya lah sama konsep-konsep itu. Tapi kan bahkan sejak di pesantren. Iya kan. Iya, bahkan sejak di pesantren. Sembarang sebikin, saya bilang misalnya Nabi, saya bilang misalnya Tuhan, sedang kalau aku dulu jadi agama, begitulah. Sembarang sekali. Aneh. Titiknya 2016 akhir musim hijrah. Musim hijrah tuh bicara agama, lancar nih saya bicara agama. Pas bunyi azan sendiriku di kafe, di semua orang sembahyang. Bor saya paling cerewet. Salah lah itu ya. Iya, tetapi kan di situ bikin kajian-kajian di kopi shop gitu. Kopi shop apa segala macam. Saya panitianya, saya suka bikin eventnya. Tapi kok tidak ke masjid? Karena saya suka bikin eventnya. Karena setiap kali saya bertanya kenapa kita harus sholat, jawabannya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu menjauhkan kita setiap puas. Karena saya tahu gitu dari pesantren, saya tahu. Apa jawabannya? Sampai satu hari saya kenal sama satu orang tuh, saya sudah berdebat semalaman. Dia bilang nanti malam, saya ingat sekali, dia bilang malam Selasa kita ketemu. Dia bilang, hari Selasa. Selasa. Malam Rabu berarti tak? Karena saya ingat sekali, sejak hari itu kita bikin kajian rutin malam Rabu, namanya Kamar, kajian malam Rabu, saya ingat itu. Oke. Nah, gue janji ketemu Selasa. So kasih tahu lah anggota Wandinismeku. Masih hidup ini orangnya, saya sebut saya namanya Mas Adin, dari Surabaya. Mas Adin itu. Saya tahu temanku, namanya Putra namanya. Put, mau ajak saya ketemu Mas Adin. Kayaknya mau ajak saya berdebat tentang Tuhan. Ketawa jawabannya Putra, kita kasih patah-patah Wandi. Bersekongkol. Saya kan nabi ya orang. Ternyata ini Mas Adin perecu. Dia bawa proyektor. Kita kasih duduk pakai proyektor. Pakai PowerPoint dijelaskan kenapa kita harus bertuhan. Setiap bisa bantah. Setiap saya bertanya dibantah baru Ustadz tuh. Dan logis. Terpuaskan logikamu. Iya, sesuai lah. Situ. Dan semua teman-temanku ini satu organisasi kita. Dari situlah. Kita masuk Islam semua.
Jadi saya itu merasa kayak pemimpin suku di zaman Rasulullah yang kena dakwah. Masuk Yang dulu Islam yang satu awalnya dunia. niatnya mau berontak, toh awalnya niatnya mau berontak, ternyata Masuk Islam satu suku. Kayak, ini jalan kita ini. Sejak saat itu saya mulai mendalami lagi. Jadi maksudnya tidak terlalu banyak, maksudnya tidak terlalu sulit gitu, karena anak pesantren. ada pesantren, ada mie bekalnya, harusnya ada mie dulu. Masih ada sisa-sisanya. Sisanya. Tapi itu mie juga cikal bakalnya kau apa lagi? Personamu anak pesantren. Sebenarnya saya tidak mau bawa persona bilang anak pesantren, tapi kan ada cerita lucu di sana yang harus saya bilang dulu di pesantren. Oh. Dan ya. kalau cerita biasanya kayak saya ingin saja solusi, karena solusi yang saya punya, karena kan stand up kan kalau saya ada masalah ceritanya solusinya ya solusi di kepala aku ya solusi Islam. Tidak ada solusi lain begitu. Itu bagaimana Diwan? Saya pengen berpikir seperti itu. Maksudnya kayak apa lagi namanya? Ya ada solusi Islam, maksudnya dari ajaran agama kita, ada solusi di dunia juga gitu ya, yang bisa kita elaborasi gitu. Termasuk itu tadi yang saya tanya kau ketika kau lagi tidak ada uang, kan kita ini bukan yang orang yang punya terus begitu toh. Ada momen-momennya gitu ya. Jadi itu juga kayak apa saya bikin ini di gitu ya. Apa lagi yang mau dikerja begitu di, dan apa lagi namanya, dan memang ternyata Tuhan itu udah kasih jika kita rezeki di. Iyalah, menurutku tuh kita tidak takut tidak punya uang, kita takut tidak berguna, karena kita rasa kalau ada uang kita merasa berguna, kita rasa punya power, itu yang kita takut, bukan kita takut tidak punya uang, kita takut tidak berguna, karena di kepalanya kita orang yang ada uangnya yang dilihat, maka kita harus punya uang. Ada juga om yang tidak ada uangnya kita hargai karena pemahamannya, tapi dia yang paling tua di keluarganya kita tuh, ada juga yang begitu. Berarti kau tidak takut Ji, tidak punya uang? Saya tidak takut Ji, walaupun saya tetap harus mencari ya. Iya. Tapi kalau saya tidak dapat, tidak apa-apa Ji. Karena uang itu yang suka memecah belah tuh. Jadi saya tidak begitu ingin kayaknya pegang sesuatu yang lama-lama sesuatu yang memecah belah. Iya, berarti ya kan saja. Yudi, kamu apa juga? Kalau kamu kawin, uangmu, istrimu semua yang pegang. Itu Mi, karena itu Mi Wan, maksudnya karena kita mau bertanggung jawab dengan ini, begitu. Itu hal lain. Itu tanggung jawab, tetap tanggung jawab. Maksudnya kalau kitanya, enggak apa-apa Ji. Yang artinya, kalau kita punya uang baru kita menikah, kau ambil uangku. Enggak apa-apa Ji. Yudi. Untuk apa? Tapi sekarang itu kan, kalau seumpamanya kok jalani hari-harimu sekarang begitu, kan sekarang kok konten kreator toh, sudah mulai ada apa lagi namanya endorse-endorsean masuk, kan sudah mulai amin. Sudah mulai ada apalagi Wandinisme ini kembali mencuat begitu ya, kembali ini begitu ya. Sejak kapan kau mulai untuk sudah deh, saya fokus konten, saya fokus untuk ini saja begitu ya. Saya fokus untuk ini. Sebenarnya kalau mau dibilang juga fokus, karena tadi saya bikin. Bukan juga dibilang kayak orang-orang bilang harus fokus, enggak juga karena saya bikin. Jujur saja tuh, karena saya bikin. Tapi kenapa saya ingin bikin konten? Karena saya iri lah. Sama teman-teman yang tiap hari konten apa segala macam kayak. Ini hal yang saya suka juga tuh, saya lakukan. Jadi saya lakukan saja selagi saya senang. Tapi dengan personamu yang ada orang bertanya, bawa motor apa segala macam, kok senang sekali itu di. Saya rasa kok happy sekali dengan itu kan. Saya suka. Karena itu sudah lama di kepala aku, saya ingin kayaknya ingin di atas motor cerita-cerita. Tapi kan angin tidak ada mic. Sekarang ada mic toh, jadi dipakai enak nih. Ini karena dari lama sekali kayaknya ingin
Kau pernah kan naik motor ngobrol-ngobrol sendiri, Banyak. bicara sendiri? Kayaknya kalau direkam ini jadi konten deh. Dilakukan itu. Nah sekalian toh. Iya. Tapi apa yang kau lakukan pada saat sekarang, tapi sebenarnya kau bisa lakukan dulu, tapi kau baru mau lakukan sekarang ini? Bikin show banyak sekali. Jadi yang saya lakukan sekarang adalah membayar penyesalan-penyesalan. Nah, apa nih? Iya itu yang saya lakukan sekarang. Saya lagi bayar waktu yang saya buang-buang. Jadi, Yang harusnya saya lakukan ini mungkin umur 25. iya kadang tuh kita rasa agak terlambat kayak ini gitu ya. Sekarang saya lagi, saya itu bilang saja. Saya lagi untuk materi stand up tuh yang saya tulis adalah tentang gambaran apa? Ide besarnya adalah kalau kekembalin, saya tanya ke juga tuh. Kalau kekembali di umur 17 tahun apa yang kau ingin ubah? Apa yang kita ingin rubah? Iya. Nggak ada sih. Nggak ada sih. Kau yakin? Saya yakin. Iya. Iya. Pusing banyak ternyata. Apa? Nggak, karena saya tidak nakal-nakal banget jika kau begitu ya, kok ateis apa? Nggak sih. Saya hal yang paling simpel adalah setiap mau kayak yang begadang deh. Begadang? Iya. Kenapa? Begadang kasih rusak semua lah. Iya sih. Mulai muncul ide-ide sembarang, tambah pola tidur. Kalau pola tidur sudah rusak-rusak semua itu. Pikiran juga kemana-mana toh. Nggak ada dibikin. Mungkin kalau tengah malam itu ada yang lagi ide. Kita curi mangga sih itu, curi ayam. Ada semua ide. Jadi dulu. Karena begadang. Karena begadang. Ada orang lewat kita tidak suka, kita kejar, kita pukul. Karena begadang. Coba jam 10 sudah pulang, nggak akan kejadian itu semua. Oh dulu kok begitu sekali, Di? Terlalu. Iya kah? Terlalu. Di umur segitu mau rubah itu? Iya. Seakan apapun dia bilang bapakku siap ayahanda. Jadi ternyata baru kita rasakan bahwa Iya ternyata omongan orang tua begitu memang bukan juga buat membatasi kita, tapi memang membatasi tapi untuk hal-hal yang baik. Iya. Ternyata dia kekang kita dulu supaya kita bisa bebas sekarang. Karena kita sudah ambil kebebasanku dulu, maka anda apa bisa kekang saya dulu diriku sekarang. Dan kita harus membiasakan lagi untuk terkekang itu. Iya. Kita, Mungkin kalau saya dengarkan dia dari dulu umur 23 mungkin saya sudah menikah. Jadi Ya walaupun saya cerai di umur 25 toh. Jadi kalau umur 30 kau belum menikah, artinya kau sudah lewatkan perceraian yang pertama. Ya, ada juga orang cerai di atas umur 30. tidak semuanya orang menikah di umur 20 21 itu Ya, cerai itu ya tidak semuanya. Tapi 1000 kasus perceraian di Kota Kendari setiap tahun. 1000. Dan rata-rata paling banyak itu adalah umur 20 ke 25. Umur 20 ke 25 itu masalahnya karena emosional. Iya sih. Itu masih belum ready lah ya. Belum siap ya mentalnya untuk menanggung tanggung jawab sebesar itu. Umur 25 sampai 30 kasusnya apa kira-kira bercerainya paling banyak? Ekonomi. Betul. KDRT. Ekonomi. Ekonomi kebanyakan sih. 30 ke atas? Selingkuh. Selingkuh. Yang artinya apa? Puber kedua. Bukan. Apa? Artinya pas ada uangnya memang langsung selingkuh anjing. Karena lewat masalah ekonomi tadi. Ada uangnya langsung selingkuh, bajingan. Ya, setuju. Baik. Karena ini juga yang menurutku juga salah satu ini ya, Wan. Orang juga tidak siapkan ya sebelum nikah. Kan ternyata memang ada ininya toh, ada bekalnya tuh, pembekalan dulu. Kebanyakan orang udah skip itu gitu ya, pembekalan itu. Sebenarnya di pernikahan itu, nggak tahu ya ini pemikiran pribadiku saja ya. Tanggung jawabnya kita sebagai laki-laki itu besar sekali, Wan. Karena kita yang menjadi jembatan antara surga atau nerakanya ini keluarga gitu ya. Ya tidak? Iya. Dan jangan sampai juga kita sudah ciptakan nerakanya duluan. Itu nih.
Jangan sampai kita sudah ciptakan nerakanya dulu di Iya. akhirat begitu. Di dunia. Iya. Tuh. Atau kita sendiri ciptakan nerakanya kita. Ya itu. Tapi sebenarnya jangan sampai kita juga terlalu overthinking. Karena menurutku, karena kita belum ada yang menikah, tapi sudah menikah. Iya, belum. Kak itu nih kepikiran itu. Tapi kayaknya tidak semenakutkan yang dibicarakan orang-orang bercerai juga. Ya walaupun tidak seindah orang-orang yang baru menikah tuh. Yang dikatakan orang-orang baru menikah, tapi kayaknya tidak semenakutkan itu. Jadi Iya. Banyak juga yang lolos, banyak juga yang pusing tapi udah jalani saja. jalani juga. Iya sih. Iya. Kayaknya kalau kita rasa mentok, kayaknya kita harus menikah supaya dapat masalah baru deh. Karena sudah Iya tuh. bingung nih, apa lagi nih di menikah deh, masalah. Tapi memang kau sampai sekarang ini belum ada kepikiranmu untuk kayaknya seakan menikah deh suatu saat nanti. Ada gitu. Ada gitu. Ada kesian. Karena bukan gambaranku saya ingin menikah. Ada gambaran keluarga seperti apa yang saya ingin bangun. Oke. Ada. Saya ingin di masa depan tuh saya ingin punya keluarga yang begini. Jadi makanya ini nyambung dengan saya bilang tadi, sebelum dapat saja yang saya ingin nikahi deh. Jadi Karena untuk mencapai rumah tangga yang seperti kau impikan, bayanganku, iya. menurutku perempuan seperti apa yang saya mau, kayaknya sebelum dapat deh gitu ya. Atau ya belum dapat saja kayaknya, atau saya masih malas cari mungkin, atau saya yang buta. Sampai ada di sekitar tuh. Siapa tahu. Bisa saja. Iya, karena kan ada satu penelitian yang bilang gini, Wan. Ternyata jodohnya kita tuh tidak jauh dari kita, bahkan tidak lebih dari 40-50 km begitu dari sekelilingnya kita. Jangan-jangan tidak ada laki-laki seperti sini kesan lagi. Sorry. Kok mau pakai juga itu laki-laki? Iyo, jangan sampai toh. Tapi tuh saya pernah, tidak pernah ceritakan, tapi saya pernah ajak temanku menikah anjing. Iya. Saya diblokir. Dan menyesal kira-kira kayak itu. Tidak lah, karena dibukain blokirnya lah, sudah kirim undangannya. Berarti dia sudah niatkan tuh bilang, berarti dia sudah niatkan. Nanti bisa buka dia sama menikah, Pi. Tapi di situ tuh sejak itu saya merasa kayaknya waduh, saya menyesal karena saya tidak begitu suka, Ji. Maksudnya saya tidak begitu karena temanku dan seakrab. Jadi kayak, ayo coba deh gitu. Iya, saya kalau udah mau oke juga. Tapi saya menyesal karena saya kehilangan teman dan kok tidak dapat. Dan saya tidak suka betul, Ji. Oh iya. Begitu ya, saya tidak begitu inginkan, Ji. Sayangnya Mi, tuh. Gitu, saya kehilangan sesuatu. Tapi setelah saya pikir-pikir, enggak apa-apa, Ji kayaknya. Apa itu? Saya tidak jadi, Ji, menyesal. Setelah saya pikir-pikir karena ya sama saja. Udah menikah juga, teman-teman tadi udah menikah juga jadi tidak teman kami juga. Iya toh. Itu Yang juga penting hentikan dari sekarang. itu juga yang bisa bikin bingung toh. Siapa tahu Pak toh. Dokter kita. Masih tunggu juga nih. Setidaknya saya tidak jadi menyesal gitu. Karena kalaupun ya sudah gitu. Iya, dan kok ceret gitu. Ini kayak bisa serius ini sama nikah sama lebih kau. serius daripada yang kupikir. Oh, Lebih serius caranya. Bukan chat, bukan. Saya kirim Ustaz. gila ini orang. Iya. Iya. Apa reaksinya kan? Udah tahu pas saya dengar dia bilang itu. Jadi begini Wandi. Sudah misal sudah Ustaz. Saya langsung buka Instagramku. Saya lihat sudah. Diblokir sudah. Sudah tahu lah. Nanti baru-baru ini. Baru dibuka, tapi sudah lama, 2017. Iya 17 kayaknya. Ada ide mau begitu kirim Ustaz. Kok kirim Pak Bitara nih? Jadi gimana nih? Apa reaksinya? Saya tidak tahu. Karena kau sudah stop yang saya tahu sudah diblokir. Saya tidak pernah ketemu juga. Anjing randomnya ini kawan. Tapi itu patut dicontoh sih.
Nggak tahu Mi juga tuh. Patut dicontoh. Tapi ini nggak tahu, mungkin banyak yang tahu, tapi saya anggap itu rahasia yang saya malu cerita. Iya. Dulu. Karena menurutku memalukan lah. Tapi sekarang kayaknya lucu. Lucu sih. Yang tragedi plus waktu sama dengan komedi. Iyo lagi, astaga. Dan itu nggak ada orang kepikiran sebenarnya, Wan. Kalau saya tuh pikiran, anjir, mau kirimkan Ustadz begitu. Akhirnya, Ustadz, ada ini Ustadz. Supaya saya itu. Ta'aruf, ala ta'aruf, padahal kita mau kenal. Nah, itu kenapa kok bisa begitu? Saya ingin sekali menikah di umur 23 itu. Oh. Tapi setelah pacaran. Dan memang kau udah pernah pacaran nggak? Pernah. Pernah. Dulu. Setelah pacaran. Saya orang yang sebenarnya itu saya tidak begitu suka di pacaran. Hanya nafsu, bukan nafsu. Nafsu bukan yang begini lah. Maksudnya ya kita yang ingin saja merasa butuh perempuan untuk ditemani cerita itu. Tapi kayaknya saat bukan passionku kayaknya pacaran. Tidak ribet lah. Paling lama kau pacaran? 1 tahun. Lumayan. Paling lama itu. Lumayan. Orang paling cepat 1 tahun. Lumayan, Wan. Itu. Terakhir setahun. Iya, setahun. Setahun itu. Oh tidak. Terakhir 3 bulan, 4 bulan. 3 bulan. Ya. Baru berarti ini. Enggak begitu baru. Itu dengaran tiuk-tiuk. Astagfirullahaladzim. Yudi, tapi memang itu sih Wan ya. Lucu sekali juga. Apa namanya? Ya di umurnya yang sekarang dan juga stigmanya masyarakat yang laki-laki tuh harus 9 to 5, harus bekerja di kantoran, dan juga apalagi namanya, kayak kaum ini juga, kok bisa patahkan stigma itu juga, dan kok tidak takut, itu menurutku keren sekali, Wan. Saya tidak takut bukan berarti saya tidak ingin seperti orang, saya ingin juga. Iya itu Mi. Saya ingin juga, saya begini karena sebelum tes PNS, sebelum lulus PNS saja lah. Coba saya lulus PNS, undang kembali. Kau dengar bicara aku baru kubandingkan. Terus saya, deh. Tapi tidak ada niatmu toh? Tidak ada niatmu toh? Apa? Tidak ada niatmu toh? Ada. Ada? Iya kah? Saya apapun di depanku, saya ambil. Termasuk itu? Iya. Saya kira kau pure ini, stand up. Pure dunia kreatif. Tidak begitu sih saya kayak fokus ini. Saya kayak mau pure dunia kreatif. Kayaknya Saiful Tamburaka PNS seniman juga deh. TikToker baru tuh di Kendari tuh. Lewat-lewat terus lagi FYP ku, Pak. Yudi. Bisa aja lah. Bisa, jadi. Iya. Tapi berarti nextnya apa, Wan? After dari show ini, after dari... Saya akan bikin show lagi. Kau akan bikin show lagi? Bikin show lagi. Tiap tahun tuh. Tiap tahun? Tiap tahun bikin show. Kayaknya lucu deh kalau kau tur Sulawesi. Siapa yang mau kerjakan tur kasihan setia dikenal. Masa sih Wandinisme. Kalau di Kendari saja kemarin saya ragu, tapi harus dibikin, harus ada yang pertama, harus ada yang jelek, supaya ada yang kedua, yang ketiga. Kalau saya tidak mulai pernah itu tidak akan jadi. Jadi itu saja alasanku mulai. Tapi pecah loh, Wan. Pecah ya. Iya. Ya, kalau pecah, 10 tahun bro, 12 tahun bro. Iya, pengalaman 12 tahun. Atau masa 1 jam, 2 jam cukup lah ya. Bisa. Bisa. Masih rasa tapi penontonnya. Oh iya deh. Fokusnya orang itu perhatikan sesuatu cuma 2 jam toh. Betul, setuju. Sampai situ aja fokusnya. Setuju. Lewat 2 jam sudah tidak itu. Makanya cara stand up paling lama 2 jam saja lah. Yudi. Capek. Iya. Siapa lagi? Kalau saya kan sering nonton itu juga, Wan. Fluffy di Netflix tuh. Siapa lagi tuh ada yang ganteng itu. Saya. Selain kau, Randi. Akbar Randi. Tidak di Netflix. Umar Ridwan. Akbar Randi tuh powerful ya bro. Tapi ada satu komedian, stand up komedian di Kendari, legend sekali, idolaku itu. Siapa? Ada.
Bisa kan disebut namanya? Bisa dong. Ada Odi namanya Odi. Odi Bolala. Odi Bolala. Yang Thailand gitu. Legend sekali tuh barang. Legend sekali. Luar biasa. Orang Kendari harus tahu. Setuju, itu lucu sekali kontennya. Lucu. Iyo. Lucu. Saya pengen juga dengar show-nya. Iya toh. Kapan kah itu, Wan? Nggak tahu. Kayaknya udah lebih ingin fokus di MC toh. Legend. Sama ada tuh jual rumah toh. Begitu memang legend, nggak boleh terlalu tampil toh. Berarti nextnya mau show lagi? Show. Kalau untuk stand up Indo? Stand up Indo Kendari anniversary toh. Nanti nanti di September mungkin. Harusnya di Agustus tapi nanti dilihat lah, belum keluar tanggalnya toh. Mungkin ada nanti stand up night toh, biasa kita sebut stand up night. Sama ada tapi kayaknya jamin dulu saya cerita yang itu toh. Kalau stand up night apa ini? Akan ada apa-apa? Pokoknya yang sudah pernah nonton stand up night atau anniversary stand up Kendari bisa berani jamin ini akan saya kasih kau pengalaman berbeda sekali. Itu saja yang saya bisa janji. Sebelum bisa cerita konsepnya toh. Tapi saya akan janji pengalaman yang berbeda daripada biasanya kau nonton opener stand up bintang tamu pulang. Saya akan kasih kau pengalaman berbeda. Itu dia sih. Kayaknya kita memang harus punya hal-hal yang seperti itu lagi. Harus ada. Bukan lagi pakem-pakem toh? Ya kita pakem-pakemnya sudah begitu ya. Pakem itu tuh dibikin untuk orang yang tidak berbakat gitu. Oke. Thank you so much. Terima kasih.